Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, absen 13 sampai dengan 18, 12 MIPA 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang hakim. Saya Indira Rahma Prahasti, absen 13. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 8. Nama saya Karina Putri, absen 15. Nama saya Lala Rahmadini, absen 16. Saya Mahdaiza Lumungga, absen 17. Saya Maulidia Udina, absen 18. Berikut adalah video PPT yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu sejarah singkat hakim. Sejarah singkat hakim dimulai pada masa penjajahan Belanda atas Indonesia. Selain mempengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Hooggerechtshof beranggotakan seorang ketua, 2 anggota, seorang Pokro Jenderal, 2 orang advokat jenderal, dan seorang panitera yang dibantu oleh seorang panitera muda atau lebih. Informasi, Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta atau Batavia dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Di hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA-043-SK-8 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung di Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidensil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai 1950, Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Namun, pada 1 Januari 1950, Mahkamah Agung kembali ke Jakarta. Saat itu, Kusuma Atmaja kembali menjadi ketua MA hingga meninggal dunia di Jakarta pada 11 Agustus 1952. Mahkamah Agung sebelumnya menempati gedung di belakang lapangan Banteng yang kini menjadi gedung Kementerian Keuangan RI. Kini Mahkamah Agung berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9-13 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tugas hakim 1. Memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Kedua, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Ketiga, membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. Keempat, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara diajukan kepadanya. Kelima, membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting. Keenam, mencatat hasil pekerjaan setiap hari ke dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan secara langsung secara periodik. Wewenang hakim. Yang pertama, mengatur pelaksanaan tugas. Yang kedua, mengadakan hubungan kerja. Yang ketiga, mengajukan usul atau saran kepada atasan. Yang keempat, menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada siapa saja yang menjadi terdakwa yang terbukti atau tidak terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri. Yang kelima, menempatkan tersangka atau terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya berdasarkan PP 25/2011 pasal 13.
Kedua, tokoh inspiratif Hakim. Tokoh inspiratif Hakim yaitu Hakim Lume. Ketiga, contoh kasus yang ditangani tokoh inspiratif. Skandal Bank Bali, kong kali kong berbau politik. Salah satu drama paling getir dalam gelombang krisis moneter 1997 sampai dengan 1998 adalah skandal Kesi Bank Bali. Skandal ini menyangkut sejumlah nama besar, mulai Gubernur Bank Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh Partai Golkar seperti Setia Novanto, bahkan menyerempet nama Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie. Bahkan dalam kasus ini, Rudy Ramli, Direktur Utama Bank Bali, yang juga anak kandung dari Jaya Ramli, pendiri Bank Bali, menjadi pesakitan dan duduk sebagai tersangka. Proses hukum Bank Bali ini sungguh berliku dan sebenarnya belum benar-benar tuntas hingga saat ini. Sementara nama Bank Bali sudah lama mati. Skandal ini bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu yaitu Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank-Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di 3 bank itu sekitar 3 triliun rupiah. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyataan Perbankan Nasional atau BPPN. Tagihan tersebut tak kunjung cair. Di tengah keputusannya, akhirnya Rudy Ramli menjalin kerjasama dengan PT Era Giat Prima atau EJP, di mana Joko Chandra duduk selaku Direktur Utama dan Setia Novanto yang saat itu sebagai bendahara Partai Golkar menjabat Direktur Utamanya. Januari 1999, antara Rudy Ramli dan Era Giat menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih. Disebutkan Era Giat bakal menerima fee yang besarnya setengah dari duit yang dapat ditagih. Dan memang betul, Cesplank, Bank Indonesia atau BI, dan BPPN akhirnya setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya 905 miliar, namun Bank Bali hanya mendapat 359 miliar. Sisanya sekitar 60% atau 546 miliar masuk rekening Era Giat. Konon, kekuatan politik turut andil menggegolkan proyek ini. Saat itu, sejumlah tokoh Golkar disebut-sebut terlibat untuk membolak-balik aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil. Isu ini terus menggelinding bak bola liar. Setelah pakar hukum perbank Prajoto angkat bicara, Prajoto mencium skandal CSY ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk memajukan Habibie ke kursi presiden. Kejanggalan tampak dari total fee yang diterima Era Giat. Perlahan-lahan kejanggalan itu mulai terkuak. CSI itu misalnya tak diketahui BPPN. Padahal saat ditekan, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. CSI itu juga tak dilaporkan ke Pepam dan PT BEJ. Padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat. Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf, sadar akan kejanggalan Kesi Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian Kesi.
Mulai saat itulah genderang perang ditabuh. Setia Novanto lalu menggugat PPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya pada November 2004 memenangkan BPPN. Tak cukup di situ, Eragiat juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan BI agar mencairkan dana 546 miliar rupiah. Pengadilan pada April 2000 memutuskan Eragiat berhak atas dana lebih dari setengah triliun rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke tingkat selanjutnya. Melalui putusan kasasinya, Mahkamah Agung memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama. Duit itu hak Bank Bali. Di saat bersamaan, Kejagung mengambil alih kasus ini dan menetapkan sejumlah tersangka. Antara lain Joko Chandra, Syahril Sabirin atau Gubernur BI, Pande Lubis atau Wakil Kepala BPPN, Rudy Ramli hingga Tanri Abeng atau Menteri Pendayagunaan BUMN. Mereka dituding telah melakukan korupsi yang merugikan kantong negara. Kejaksaan menyita dana 546 miliar rupiah itu dan menitipkan ke rekening penampungan atau escrow account di Bank Bali. Dari kesaksian banyak tersangka, akhirnya hanya 3 orang yang diadili, yaitu Joko Chandra, Syahril, dan Pande Lubis. Pande Lubis dihukum 4 tahun penjara atas putusan MA tahun 2004. Adapun Syahril Sabirin, kendati pengadilan negeri menjatuhkan vonis penjara 3 tahun, belakangan hakim pengadilan banding dan hakim kasasi menganulir putusan itu. Yang kontroversial adalah Joko. Selain hanya dituntut ringan, hanya 11 bulan pengadilan negeri Jakarta setelah kemudian memutuskannya bebas di tingkat kasasi. Lagi-lagi Joko dinyatakan bebas. Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan dissenting opinion atas putusan Joko adalah Hakim Agung Artijo Al-Kausar. Kejaksaan tak menyerah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni melalui mekanisme peninjauan kembali atau PK. Hasilnya memang tak sia-sia. MA akhirnya memutuskan Joko dan Syahril Sabirin bersalah dan menghukum keduanya 2 tahun penjara. Nah, kini tinggal menanti kejutan. Akankah Joko bisa membawa kembali ke tanah air melaksanakan hukumnya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.